Burger Kill adalah grup musik heavy metal yang berasal dari kota Bandung, Jawa Barat, digagas sejak 11 Mei 1995 oleh Aris Tanto, atau biasa disapa Eben bersama teman-teman sekolahnya. Lebih dari 2 dekade perjalanan musiknya, Burger Kill dinobatkan sebagai metal as fuck dalam ajang penghargaan Metal Hammer Golden Gods Award 2013, di Inggris. Kemudian terpilih sebagai salah satu dari 50 band metal terbaik dunia. Versi majalah Metal Hammer pada tahun 2020 dan menjadi satu-satunya band Indonesia yang masuk ke dalam daftar tersebut. Burger Kill berhasil menembus pentas mancanegara dengan tampil dalam ajang festival musik metal terbesar di dunia yaitu Wacken Open Air di Jerman, pada tahun 2015. Kemudian lanjut tampil dalam gelaran festival metal Bloodstock Open Air di Inggris. Sukses merambah ke benua Eropa, Australia, hingga Amerika Serikat dan menorehkan sejarah baru dalam skena musik metal di tanah air. Dengan menggabungkan musik metal yang agresif dengan harmonisasi musik orkestra dalam gelaran pertunjukan yang diselenggarakan di Sasana Budaya Ganesha di Bandung, pada bulan April tahun 2018 yang bertajuk The C Hell Show Kilchestra. Menyusul peluncuran album ini dengan tema yang sama pada April 2020, bertajuk Kilchestra. Sejarah awal dibentuknya Burger Kill dibentuk pada 11 Mei 1995, berawal saat Eben yang pindah dari Jakarta ke Bandung untuk melanjutkan sekolahnya. Dari sekolah tersebut Eben bertemu dengan Ivan, Kimung, dan Kudung sebagai line-up pertamanya. Pada masa awal sebelum menciptakan lagu sendiri, Burger Kill sering membawakan karya lagu dari Gorilla Biscuit, Blood Flake hingga White Awet. Pergantian formasi perdana diawali dengan mundurnya Kudung sebagai drummer karena kesibukannya sebagai anggota band Forgotten, kemudian posisinya digantikan oleh Toto. Pada masa ini Burger Kill mulai aktif menulis karya lagu sendiri dan sering mendapat tawaran untuk tampil dalam acara-acara musik underground di Gor Saparua Bandung. Dengan formasi Eben sebagai gitaris, Kimung sebagai basis, Ivan sebagai vokalis dan Toto sebagai drummer. Burger Kill berhasil merilis single pertamanya melalui label independen yang dibentuk oleh salah satu tokoh underground pada masa itu, Richard Mockler dari Pas Band, dengan merilis album kompilasi band-band yang ada dalam komunitas musik di Bandung pada awal 1997. Nama lain seperti Full of Head, Pupen, dan Cherry Bombshell juga turut serta dalam album kompilasi yang berjudul Masa Indah Bangatasikan tersebut. Pada akhir tahun 1997, Burger Kill kembali ambil bagian dalam kompilasi Breathless dengan menyertakan 2 lagu yaitu Oversuck dan Myself di dalamnya. Bersama band-band hardcore lain diantaranya Deadly Ground dan Step Forward. Setahun kemudian perjalanan band berlanjut dengan merilis single Blank Proudness pada 1998 yang dimuat ke dalam album kompilasi dari band-band Grindor komunitas musik underground Ujung berjudul Independent Rebel. Album kompilasi ini memuat lagu-lagu yang dimainkan oleh band seperti Jasad, Biset, Forgotten dan band lainnya. Kemudian pada awal 1999 Burger Kill mendapat tawaran dari perusahaan rekaman independen Malaysia, Anak Liar Records, yang berakhir dengan kontrak rilis album Three Way Split bersama dengan band Infireal dari Malaysia dan Watch It Fall dari Prancis. Burger Kill mempersembahkan 4 lagu dalam album ini, antara lain Heal the Pain Hancur Rendah, dan lagu yang pernah rilis dalam album kompilasi Independent Rebel tahun sebelumnya, Blank Proudness. Anak Liar Records juga merilis ulang Breathless untuk diedarkan di Malaysia pada 1999. Banyak hal terjadi yang menyebabkan perilisan album debut Burger Kill menjadi tertunda, di antaranya termasuk pengunduran diri Kimung terkait aktivitasnya di luar band selama proses penggarapan album, walaupun ia telah menyelesaikan tugasnya dalam mengisi track bass untuk album debut ini. Hingga akhirnya Burger Kill dipertemukan dengan Dadan, pemilik label independen Riotic Record, yang bersedia untuk merilis debut album Burger Kill tanpa kontrak yang rumit pada tahun 2000. Album ini bertajuk 2 Sisi yang hanya dirilis sebanyak 2.000 kopi, lalu album ini diperbanyak hingga 500 kopi dan habis terjual dalam waktu singkat. Penamaan album 2 Sisi dicetuskan oleh Ivan yang merujuk kepada 2 kutub besar yang ada pada Burger Kill, yakni kutub baik dan kutub buruk. Pada tahun yang sama, dalam rangka penggalangan dana untuk pembangunan arena skateboard di Bandung, Burger Kill turut serta dalam kolaborasi album kompilasi bertajuk Ticket to Ride yang terinspirasi dari lagu Ticket to Ride, The Beatles. Bersama dengan 17 band lain termasuk Pupen, Rosemary, Step Forward, Coil dan band-band lainnya, Burger Kill mempersembahkan single Everlasting Hope Never Ending Pain dalam kompilasi yang dirilis melalui label Spills Records pada 27 Agustus tahun 2000. Mereka menjadi nominasi band independen terbaik versi majalah News Music pada tahun 2000. Awal tahun 2001 mereka juga berhasil melakukan kerjasama dengan sebuah perusahaan produk pakaian olahraga asal Jerman, Puma, yang selama 1 tahun mendukung setiap kali Burger Kill melakukan pementasan.
Dan sejak Oktober 2002 sebuah produk pakaian jadi asal Australia Insight juga mendukung dalam setiap penampilan mereka. Dengan mundurnya Kimung, 3 personel yang ada yakni Ivan Evans dan Toto memutuskan untuk menambah anggota band dengan formasi 2 gitar sekaligus untuk mencari pengganti Kimung. Kemudian bergabunglah Ugum dan Abdul Kandris sehingga Burger Kill pada masa ini digawangi oleh Ivan pada vokal, Evans pada gitar, Toto pada drum, Ugum pada gitar dan Andris pada bass. Formasi ini kemudian fokus untuk menggarap album berikutnya. Pertengahan Juni 2003 Burger Kill menjadi band hardcore pertama di Indonesia yang menandatangani kontrak sebanyak 6 album dengan salah satu label terbesar di negeri ini, Sony Music Entertainment Indonesia. Pada masa itu penandatanganan kontrak ini bukanlah keputusan yang umum bagi sebuah band yang tumbuh dari komunitas musik underground yang syarat akan independensinya. Banyak pro dan kontra atas kontrak tersebut terutama dari kalangan komunitas. Kemudian setelahnya pada akhir tahun 2003 Burger Kill merilis album kedua mereka dengan judul Berkarat. Tajuk album ini juga dicetuskan oleh Ivan yang merepresentasikan kondisi internal band yang diam di tempat dalam 2 tahun terakhir sekaligus menggambarkan stagnansi kehidupan yang dirasakan oleh Ivan sendiri. Pada periode ini gitaris Ugum mengundurkan diri dari band. Karena adanya perbedaan musikalitas dengan konsep bermusik Burger Kill, lalu posisinya digantikan oleh Agung Ridho yang memang sudah berada dalam lingkaran komunitas Homeless Crew Burger Kill sejak tahun 2000-an. Bersama jajaran baru inilah Burger Kill semakin produktif dalam menggarap materi untuk album selanjutnya. Perjalanan bermusik Burger Kill berbeda sepenuhnya sebagai band label yang penuh dengan jadwal promo yang padat dan tur skala nasional hingga berhasil menorehkan prestasi dalam ajang bergengsi Belantika Musik Nasional Anugerah Musik Indonesia pada tahun 2004. Dalam kategori Best Metal Production melalui album Berkarat. Pada awal tahun 2005 kembali terjadi perubahan formasi dengan mundurnya Toto karena kesibukan aktivitas di luar band. Sehingga Burger Kill memutuskan untuk merombak formasinya dengan memindahkan Andris dari posisi bass ke posisi drum dan tetap melanjutkan proses penggarapan album ketiga, meskipun porsi rekam bass dan drum dilakukan sekaligus oleh Andris karena mengejar waktu yang telah ditetapkan pihak label. Sedangkan posisi bass dipegang oleh Ramdan yang juga berada dalam lingkungan komunitas underground. Sekitar 2 tahun menjalani kontrak dengan label besar, setelah sebelumnya pihak label merilis ulang album 2 sisi awal tahun 2005. Burger Kill dan pihak label sepakat untuk mengakhiri kontrak kerjasama pada November 2005, karena tidak adanya kesepakatan yang dapat dicapai oleh kedua belah pihak untuk tetap melanjutkan kontrak tersebut. Akhirnya Burger Kill memutuskan untuk merilis album ketiganya melalui label yang mereka dirikan sendiri, Revolt Records. Namun beberapa minggu sebelum jadwal peluncuran album, Ivan menghembuskan nafas terakhirnya pada 27 Juli 2006 karena sakit yang telah lama dideritanya. Masih dalam suasana berduka Burger Kill meluncurkan album ketiganya bertajuk Beyond, and Despair pada tanggal 20 Agustus 2006 yang dilanjutkan dengan serangkaian tur Jawa dan Bali sesuai dengan agenda yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk menggantikan posisi vokal selama tur, Yadi ditunjuk menjadi vokalis sementara menggantikan peran mendiang Ivan. Kemudian melalui proses audisi akhirnya Yupi Yupiki dikenal sebagai Vicky Mono terpilih untuk menjadi vokalis tetap Burger Kill. Sehingga formasi waktu itu diisi oleh Evans pada gitar, Agung pada gitar, Andris pada drum, Ramdan pada bass dan Vicky pada vokal. Beyond, and Despair berisi 12 lagu termasuk satu lagu daur ulang Pupen dari album MK2 yang berjudul Atur Aku. Album ini mendapat sambutan yang positif terutama dari komunitas underground atas kembalinya band menjadi independen sekaligus menjadi album terakhir mendiang Ivan bersama Burger Kill. Album ini sukses menghantarkan Burger Kill ke tingkat yang berbeda dalam pencapaian karirnya dengan terpilihnya album ini ke dalam daftar 150 album Indonesia terbaik menurut versi majalah Rolling Stone Indonesia edisi Desember 2007. Tak lama setelah tur di Bandung, Semarang, dan Bali, Burger Kill terbang ke Australia awal 2009 dalam rangka promosi album Beyond, and Despair yang juga diterbitkan oleh label Xenophobic Records dari Australia. Gelaran tur ini diberi tajuk Invasion of Noise dengan tampil di kota-kota besar di Australia dan diundang pihak label untuk juga tampil dalam salah satu festival musik terbesar di negeri, Kanduruson Wave Festival tahun 2009, kemudian tampil di Malaysia dan Singapura 3 bulan berikutnya. Setelah sukses dengan Invasion of Noise, Burger Kill kembali menyambangi Australia awal 2010 untuk menggelar tur Invasion of Noise kedua dengan tampil di 6 kota-kota besar di Australia dalam gelaran festival musik Big Day Out bulan Januari 2010 yang juga dimeriahkan oleh band metal progresif asal Amerika Mastodon, dan menjadi band Indonesia pertama yang tampil dalam festival musik bergengsi tersebut. Kemudian pada 2009 Burger Kill bersama Nemesis menggelar tur bertajuk Allegiant to Metal yang difasilitasi oleh pihak Xenophobic Records tampil di Solo, Bandung, Malang, dan Bali dengan bintang tamu utamanya band metal asal Australia Psychroptic.
5 tahun setelah Beyond Coma and Despair, Burger Kill merilis album keempatnya bertajuk Venomous pada 14 Juni 2011. Acara peluncuran album ini digelar di Bulungan Outdoor Jakarta berupa konser pertunjukan langsung yang diselenggarakan pada 16 Juli 2011 bertajuk Venomous Live in Concert dimeriahkan oleh band Paper Gangster Nemesis dan DID Vertical. Menyusul gelaran konser dengan tajuk yang sama bulan berikutnya di Stadion Siliwangi Bandung pada 24 September 2011 yang berkolaborasi dengan Fadly dari Padi dalam membawakan lagu 3 Titik Hitam dan Aryan 13 dari Seringai membawakan Atur-Atur. Album ini diluncurkan sekaligus merayakan hari jadi Burger Kill yang ke-16 yang diumumkan melalui acara pra-peluncuran yang diadakan pada Mei 2011. Materi dalam album ini merupakan konsep baru yang sama sekali berbeda dengan album-album terdahulu baik musikalitas dan aransemen terutama mengenai tema dan penulisan lagu. Pada Venomous tema yang dipaparkan mengenai sikap terhadap kritik sosial, ketamakan manusia dan tentang korupsi. Sekaligus menandakan era dan semangat baru bagi eksistensi Burger Kill dalam melanjutkan cita-cita mendiang Ivan. Proses penggarapan album ini dirampungkan cukup lama karena adanya penyesuaian-penyesuaian dengan hadirnya Ramdan dan Vicky sehingga menegaskan warna baru bagi musikalitas Burger Kill yang ingin album ini dibuat secara matang dan tidak terburu-buru. Proses kreatif penggarapan album ini memerlukan waktu hampir 1 tahun yang mulai dikerjakan sejak 2010 kemudian proses rekam hingga selesainya album ini rampung dalam 3 bulan. Album ini selain dirilis di tanah air juga di Malaysia dan Australia melalui label Revolt Records dan Xenophobic Records dari Australia. Pada akhir tahun 2011 Venomous dinobatkan sebagai album Indonesia terbaik 2011 menurut majalah Rolling Stone Indonesia dan sebagai nominasi dalam ajang penghargaan bergengsi Insan Musik Nasional Anugerah Musik Indonesia Awards dalam kategori album rock terbaik tahun 2012. Selain itu lagu House of Bread berhasil memenangkan penghargaan Indonesia Cutting Edge Awards dalam kategori Favorit Metal Song yang juga dinominasikan sebagai Best Metal Song dalam ajang penghargaan yang sama. Awal tahun 2013 Burger Kill meluncurkan film dokumenter bertajuk We Will Bleed yang menceritakan tentang perjalanan karir bermusik Burger Kill sejak awal. Film dengan durasi 90 menit ini juga menampilkan wawancara dengan mantan anggota dan personel yang memiliki andil bagi perkembangan karir Burger Kill sekaligus didedikasikan sebagai wujud apresiasi bagi mendiang Ivan yang diyakini bahwa tanpa dirinya Burger Kill tidak akan seperti sekarang ini. Pada pertengahan 2013 lagu Under the Scars dalam album ini menjadi salah satu lagu dalam album kompilasi yang dirilis Metal Hammer bertajuk Slave New World yang didistribusikan melalui majalah Metal Hammer edisi 244 pada Juni 2013. Album kompilasi yang dikurasi oleh Max Cavalera ini berisi 15 lagu dan 12 diantaranya dari band-band Indonesia dengan tambahan lagu dari band Amok Symphony, From the Fastland dan Lodicom. Masih dalam periode yang sama Burger Kill berhasil meraih penghargaan Golden Gods Awards yang juga diselenggarakan oleh Metal Hammer dalam kategori Metal as Fuck. Mengalahkan nominasi Sea Shepherd Nergal Jason Newsted dan Pasiraya. Burger Kill menorehkan lagi prestasinya dengan tampil dalam ajang festival metal terbesar dunia Wacken Open Air di Jerman tanggal 31 Juli 2015 sebagai penampil pamungkas di panggung Headbanger Stage. Kemudian dilanjutkan minggu berikutnya dalam gelaran festival metal Bloodstock Open Air di Derbyshire, Britania Raya tampil pada hari yang sama dengan band Jasad di panggung Sophie Lancaster Stage tanggal 8 Agustus 2015. Melalui misi Bandung Blasting dan sebagai band Indonesia pertama yang mampu menembus festival musik metal paling bergengsi tersebut Burger Kill ingin mengukuhkan eksistensinya sebagai band yang diakui secara internasional. Dokumentasi mengenai aktivitas band selama berada di Eropa dirilis pada 2017 dalam bentuk video dokumenter bertajuk Blasting Europe Tour Documenter and Live at Wacken 2015. Pada pertengahan tahun 2016 formasi band yang dianggap paling solid ini akhirnya pecah dengan mundurnya Andris sebagai drummer setelah 16 tahun bersama yang terlibat sejak penggarapan album debut Dua Sisi dan mewarnai perjalanan serta menjadi bagian dari kesuksesan Burger Kill. Mundurnya Andris di tengah proses penggarapan album baru ini mendapatkan reaksi yang beragam dari para begundal dan Burger Kill meyakini bahwa Andris akan tetap menjadi bagian penting dari sejarah perjalanan karir band. Kemudian pada September 2016 melalui audisi tertutup akhirnya Burger Kill menggaet Putra Praramadan untuk menempati lini belakang melanjutkan posisi yang ditinggal Andris. Karena ia baru saja mengundurkan diri setelah 5 tahun bersama Killing Me Inside pada Juni 2016 setelah sebelumnya ia juga hengkang dari Sunrise. Sehingga pada penghujung tahun 2016 formasi Burger Kill digawangi oleh Ebens pada gitar, Agung pada gitar, Ramdan pada bass, Vicky pada vokal dan Putra pada drum. Setelah 4 tahun digarap sejak 2014 album kelima Burger Kill yang bertajuk Adamantin diluncurkan pada 20 April 2018.
Judul album ini dicetuskan oleh Dom Lawson, jurnalis musik yang juga seorang musisi asal Inggris. Ia menulis untuk media Metal Hammer dan The Guardian yang memiliki hubungan dekat dengan Burger Kill sejak kunjungan peliputannya dalam gelaran Festival Musik Bandung Berisik pada Mei 2012. Dom juga turut menyumbangkan penulisan lagu dan suaranya sebagai vokalis tamu pada lagu Unit Front. Dalam album ini juga terdapat satu lagu daur ulang Iwan Fals berjudul Air Mata Api yang terinspirasi dari kolaborasi bersama dengan Iwan Fals pada pergelaran konser bertajuk Rebel Meet Rebel di Cimahi pada 21 Desember 2013. Berbeda dengan album sebelumnya, penulisan lirik dalam Adamantin sangat bijaksana dan lebih bertanggung jawab agar tidak menjadi presiden buruk bagi pemirsanya karena adanya fans Burger Kill dari kalangan anak-anak. Salah satu di antaranya memilih untuk tidak bicara tentang kegelapan dan makian sehingga lirik lagu pada album ini lebih bermakna dan memiliki pesan moral. Adamantin terpilih ke dalam daftar 50 album metal terbaik 2018 versi Metal Hammer. Sementara dalam ajang bergengsi Belantika Musik Nasional Anugerah Musik Indonesia Awards 2018, album ini dinominasikan untuk kategori grafis desain album terbaik, juga lagu Superficial sebagai nominasi untuk kategori karya produksi metal hardcore terbaik dalam ajang yang sama. Menjelang akhir tahun 2018, Burger Kill bersama Death Squad melakukan tur Eropa bertajuk Super Invasion 2018. Tur yang dimulai pada 15 Oktober 2018 ini merambah 6 negara yakni Prancis, Belgia, Jerman, Ceko, Polandia, dan kunjungan terakhir satu panggung bersama Death Squad di Belanda, sebelum kembali ke tanah air pada 25 Oktober 2018. Penghujung tahun 2019, Burger Kill mewujudkan mimpinya merambah Amerika Serikat dengan tur bertajuk Adamantin American Tour 2019 yang berlangsung secara maraton sejak 16 hingga 31 Oktober 2019. Burger Kill berkolaborasi dengan band Suaka yang akan menjadi band pembuka bagi setiap penampilan Burger Kill di kota-kota besar bagian timur Amerika, di antaranya Philadelphia, Chicago, New York, Madison, Milwaukee, Minneapolis, dan termasuk ibu kota Amerika, Washington DC. Tur Amerika ini dalam rangka promosi album Adamantin dan memperluas jaringan baru serta menjajaki kemungkinan tentang apresiasi penikmat musik metal terhadap musik yang dimainkan Burger Kill sekaligus promosi album Suaka yang baru dirilis bertajuk Suakatrocity. Burger Kill kembali menorehkan prestasi dan sejarah baru dalam musikalitasnya dengan meluncurkan album mini bertajuk Killchestra pada 20 April 2020. Konsep musik dalam album ini merupakan aransemen musik ekstrim yang agresif pada album-album Burger Kill sebelumnya dengan balutan musik orkestra tanpa menghilangkan esensi dan atmosfer dari lagu-lagu yang diaransemen tersebut. Album yang dirilis di tengah masa pandemi ini sekaligus menjadi pembuktian bahwa musik metal bukan hanya musik berisik tak berarti. Burger Kill berkolaborasi dengan Czech Symphony Orchestra sekaligus merekam materi lagu di Český rozhlas Studio Praha. Vicky Mono yang bergabung sejak 2006 mundur pada 2021. Dalam masa pandemi, semua aktivitas Burger Kill tertunda, di antaranya serangkaian tur dan tampil kembali di weekend open air dan konser-konser sehingga konser hanya dapat dilakukan secara virtual termasuk konser perayaan hari jadi ke-25 Burger Kill di penghujung tahun 2020 bertajuk 25 tahun Anniversary Virtual Concert yang dapat diakses secara daring bagi para begundal dan penikmat musik metal lainnya. Masih di tengah masa pandemi, pada akhir Agustus 2021 kembali terjadi perubahan formasi band dengan mundurnya vokalis Vicky setelah 14 tahun bersama band. Walaupun tidak ada pernyataan resmi yang menyatakan hal tersebut, tetapi media resmi Burger Kill menyatakan bahwa sudah tidak ada komponen yang selaras dan akan menyambut era baru, berawal saat pergelaran konser virtual Hellprint Reunit Moment episode 13 pada 5 Agustus 2021. Burger Kill menampilkan album dua sisi dengan mengundang mantan anggota Toto dan Kimung dalam wawancara, tetapi pada saat Burger Kill tampil membawakan lagu, posisi vokal diisi oleh Hardy Rosadi dengan ditemani oleh Anggi dan Barus. Hal ini terjawab saat sesi istirahat dalam gelaran acara konser kolaborasi virtual Dewa 19 dengan Burger Kill dalam rangka perayaan Hari Jadi Dewa 19 ke-30 bahwa Burger Kill tak memiliki vokalis usai Vicky mengundurkan diri. Di tengah simpang siur mengenai vokalis pengganti Vicky dan rencana konser Burger Kill, sang pendiri motor utama dan personel asli Burger Kill sejak awal dibentuk Evans pergi untuk selama-lamanya. Kepergiannya secara mendadak di tengah proses pengambilan gambar untuk konser virtual pada 3 September 2021 meninggalkan duka yang mendalam bagi rekan-rekan musisi. Harapannya untuk tampil bersama band idolanya God Bless tuntas sudah 2 hari sebelumnya, yang digelar di ASBSD di Tangerang, Banten pada 1 September 2021 dalam gelaran konser 48 tahun God Bless. Sebelumnya Burger Kill berencana untuk menggelar konser daring bersama Aji dan Daniel Mardani. Evans dimakamkan di halaman kediamannya pada 4 September 2021. Dalam rangka memperingati 100 hari kepergian Evans, di penghujung 2021 Burger Kill merilis Roar of Chaos dengan menggait vokalis baru Ronald Alexander Rajahaban.
Bergabungnya Ronald sebagai bagian dari perjalanan Burger Kill telah direncanakan sebelumnya dengan beberapa kali pertemuan dalam rangka penyesuaian dan langsung terlibat dalam proses penggarapan single Roar of Chaos yang dirilis melalui platform digital pada 18 Desember 2021. Konsep single tersebut juga dalam rangka melanjutkan keinginan mendiang Evans untuk mengeksplorasi genre death metal dengan tetap menjaga warna musik Burger Kill. Mengawali tahun 2022, Burger Kill menyelenggarakan konser virtual bertajuk After the Storm yang disiarkan melalui kanal YouTube pada 8 Januari 2022 sebagai momentum untuk tetap terus berkarya setelah melewati masa sulit dalam perjalanan karirnya, sekaligus menjawab harapan khususnya para begundal dan penikmat musik metal lainnya atas eksistensi Burger Kill untuk tetap melanjutkan karirnya. Konser ini menampilkan lagu-lagu populer Burger Kill yakni UNDV, Shadow of Sorrow, Perjara Batin dan single terbaru Roar of Chaos. Konser virtual ini merupakan debut penampilan Burger Kill dengan formasi baru yang diawali dengan narasi monolog oleh Morgue Vanguard. Mengawali tahun 2023, Burger Kill merilis single Resilient Blood yang diluncurkan melalui kanal YouTube dan platform digital pada 14 Januari 2023. Single ini sempat dibawakan Burger Kill dalam penampilannya pada Festival Metal Weekend of Air di Jerman awal Agustus 2022. Video klip Resilient Blood menampilkan cuplikan tur Burger Kill selama berada di Eropa. Termasuk penampilannya di panggung Weekend of Air bertepatan dengan hari kelahiran Evans pada 26 Maret. Burger Kill kembali merilis single Hollow yang ditujukan khusus bagi Evans sebagai sosok penting dalam perjalanan karir band dan sebagai bagian dari penghormatan terhadap orang-orang yang berada dalam lingkaran Burger Kill. Itulah sejarah panjang salah satu band yang menjadi barometer musik metal di Indonesia dan segala prestasinya. Semoga ke depan Indonesia memiliki band yang juga memiliki prestasi yang baik di Indonesia ataupun di internasional.